Pemirsa, Presiden Joko Widodo kini punya akun resmi di situs berbagi video YouTube. Akun YouTube Presiden Jokowi sudah berisi 7 video berbagai kegiatan Presiden. Salah satunya adalah saat Presiden menghadiri peringatan Isra Miraj di Magelang, Jawa Tengah. Menggunakan nama sapaan akrabnya, akun YouTube Jokowi dapat diakses melalui youtube.com/c/jokowi. Akun ini dapat diakses para netizen mulai hari Sabtu 28 Mei 2016. Akun YouTube Presiden Jokowi sudah berisi 7 video berbagai kegiatannya. Salah satunya adalah saat Presiden menghadiri peringatan Isra Mi'raj di Magelang, Jawa Tengah. Sebelum membuat akun resmi YouTube, Jokowi sudah merilis berbagai akun media sosial lainnya seperti Twitter dengan akun @jokowi, Facebook Presiden Jokowi, Instagram @jokowi, dan juga situs resmi Presiden, presidenri.go.id. Pembuatan akun media sosial saat ini sangat penting bagi pemerintah untuk menyampaikan informasi dan berkomunikasi dengan masyarakat. Masyarakat Indonesia pun menyambut baik peluncuran akun resmi di YouTube milik Presiden Joko Widodo. Masyarakat menilai melalui akun YouTube, masyarakat akan lebih mudah mengetahui kinerja dan informasi. Saya bagus sekali ya untuk mungkin melihat kinerja dia, ya kan, pekerjaan dia atau semua aktivitas dia lakukan bisa di-share langsung ke masyarakat. Menurut saya sih bagus ya kalau bisa punya YouTube, jadi seluruh masyarakat Indonesia bisa tahu kegiatan dia setiap hari atau ada acara apa kan bisa berbagi masyarakat. Saya cukup bagus karena jarang seorang presiden yang melek teknologi gitu kan. Biasanya presiden cuma berkutat dengan dunia politik, sekarang dia udah merambah ke sosial media, jadi semua masyarakat Indonesia lebih tahu tentang karakter dia, kehidupan sehari-harinya dan perkembangan dia setiap hari gitu. Ternyata presiden kita melek sama sosial media, terus kita juga bisa lihat kegiatan presiden, ngapain aja. Akun resmi YouTube Presiden Joko Widodo merupakan hasil produksi bersama tim produksi tim komunikasi Presiden dengan Biro Pers, media. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap Ketua Pengadilan Negeri Kepahyang, Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Kota Bengkulu, dan 4 orang lainnya. Kasus ini menambah daftar panjang deretan perkara suap yang melibatkan unsur peradilan. Suap dan jual beli perkara yang melibatkan unsur lembaga peradilan semakin menegaskan fakta kroposnya lembaga peradilan kita. Operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Ketua Pengadilan Negeri Kepahyang berinisial JP dan Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Bengkulu berinisial TT menegaskan praktek suap di lembaga peradilan yang semakin mengkhawatirkan. Selain Ketua PN Kepahyang dan Hakim Tipikor Bengkulu, Komisi Anti Rasuah juga menangkap 4 orang lainnya yang merupakan seorang panitera PN Bengkulu berinisial SS, mantan pejabat rumah sakit M. Yunus berinisial SS, dan 2 orang lainnya yang diduga sebagai perantara suap. Ini mestinya juga menjadi pintu masuk bagi Mahkamah Agung dalam rangka untuk melakukan terobosan-terobosan yang sifatnya progresif dalam rangka melakukan pembinaan kaitannya dengan yang pertama sekali lagi soal promosi mutasi, yang kedua soal sanksi yang lebih tegas karena selama ini dianggap bahwa Mahkamah Agung masih memberikan proteksi yang melindungi hakim kaitannya dengan teknis yudisial yang dianggap sebagai bagian dari bunker yang tidak memungkinkan pihak lain untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim. Operasi tangkap tangan ini juga semakin menambah penilaian negatif publik terhadap Mahkamah Agung di tengah sorotan tentang dugaan suap yang menyeret Sekretaris MA Nur Hadi. Nur Hadi dicegah ke luar negeri dan menjalani pemeriksaan di KPK setelah pada 20 April lalu penyidik Komisi Anti Rasuah menangkap panitera PN Jakarta Pusat Edi Nasution. Penangkapan Edi terkait kasus suap permohonan perkara peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kasus suap lain yang melibatkan hakim dan menjadi perhatian publik secara luas adalah pemalsuan berkas putusan pengajuan kembali terpidana kasus narkoba Hengki Kurniawan. Hakim Yamani mengubah amar putusan terhadap Hengki yang seharusnya 15 tahun penjara menjadi 12 tahun penjara. Atas tindakannya, Yamani diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya.
Berdasarkan data Komisi Yudisial, sejak bulan Januari hingga sekarang ada 11 aparat pengadilan yang terseret kasus korupsi. Dari jumlah tersebut, 8 kasus melibatkan hakim dan 3 kasus lainnya melibatkan pejabat pengadilan. Tim Liputan, Metro TV. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan sebuah aplikasi yang bernama Clue. Aplikasi ini akan memudahkan warga Jakarta dan pemerintah untuk melaporkan ketidaknyamanan warga. Bentuk ketidaknyamanan ini akan disampaikan melalui video atau foto yang kemudian akan diproses dan dibenahi langsung oleh pihak dinas terkait. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok menegaskan semua ketua RT dan RW di Jakarta wajib turut menggunakan aplikasi Clue. Aplikasi ini untuk mempermudah laporan dan juga dapat menghemat biaya lantaran dapat mempercepat pengerjaan seperti penumpukan sampah, iklan liar, dan sebagainya. Namun, belum semua ketua RT RW terbiasa dengan kebijakan ini. Mereka mengaku pada awalnya masih menemukan kendala walau dirasakan sangat sederhana. Sebenarnya sih kami mendukung banget, cuman kendalanya kendala HP itu. Kalau mungkin kalau HP dikasih dari Ahok, ya oke. Gitu aja. Menurut saya membantu, karena begini ya Mas ya, kalau kita dulu sistem lama kita kan harus mencatat macam segala. Kalau ini kan kita kalau memang udah bisa cara mengklu itu caranya bisa, itu lebih simpel gitu. Dan laporan tuh langsung diterima oleh kelurahan, dan kelurahan langsung bisa mengetahui kegiatan itu sendiri. Jadi nggak nunggu sebulan gitu Mas ya. Pada hari itu juga kelurahan udah mengetahui kegiatan itu. Menanggapi hal ini, Ahok tegas mengatakan ketua RT RW harus mengayomi dan rela bekerja untuk masyarakat sehingga perlu adanya laporan. Nggak usah cari dasar celah hukum. Kamu mau jadi RT RW untuk apa? Mau jadi pemerhati warga kan? Kalau kamu pulang pagi, pergi pagi, pulang malam, nggak bisa ngurusin warga, kenapa kamu nggak mundurkan diri jadi RT sih? Kenapa nggak mundurkan diri jadi RW? Untuk membantu pengerjaan ini, Pemprov DKI telah menyediakan dana sebesar Rp90.000 untuk 3 kali pelaporan per hari dan Rp75.000 untuk biaya internet. Aplikasi Clue sudah bisa didapatkan di Play Store atau Apple Store. Aplikasi Clue dibuat sederhana sehingga masyarakat umum bisa menggunakannya. Pemprov DKI Jakarta kini telah menyediakan aplikasi Clue yang kini bisa didownload oleh masyarakat, dan tentunya masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan mereka dari apa yang mereka lihat langsung. Dan seperti saya sudah mendownload aplikasi Clue, dan jika kita klik maka akan muncul keluhan-keluhan dari masyarakat. Misalnya ini ada penumpukan penumpang yang terjadi di Kuningan Timur, juga ada iklan liar yang ada atau yang dipasang di Sukabumi Utara, Kebonjeruk, dan juga ada PKL yang offside seperti itu di Kelapa II, Kebonjeruk. Dan ini tentunya akan diproses langsung oleh Pemprov DKI Jakarta sehingga bisa menciptakan Jakarta yang bersih dan juga nyaman. Aplikasi Clue merupakan terobosan yang diberikan Pemprov agar dapat mengintensifkan pelayanan masyarakat menuju Jakarta Smart City. Meski masih terdapat penolakan, namun hal itu bukan menjadi hambatan bila Jakarta ingin setara dengan ibu kota negara lainnya. Dari Jakarta, Wilson Purba, Wike Ricesa, Metro TV. Lengger di Puncak Beringin, kini putra mahkota mendiang Presiden RI kedua Soeharto, yaitu Tommy Soeharto dan Titi Soeharto, masuk dalam kepengurusan DPP Partai Golkar. Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto telah mengumumkan sebanyak 247 nama yang masuk dalam kepengurusan Partai Golkar masa bakti 2016-2019. Struktur Partai Golkar terdiri atas Dewan Pembina diketuai Abu Rizal Bakri, Dewan Kehormatan diketuai B.C. Habibie, Dewan Pakar diketuai Agung Laksono, dan Dewan Pengurus Harian dengan Ketua Umum Setia Novanto. Kepengurusan Partai Berlambang Beringin ini mengakomodasi Trah Soeharto. Utomo Mandala Putra yang lebih dikenal dengan Tommy Soeharto, putra mahkota Presiden kedua RI ini, duduk sebagai anggota Dewan Pembina. Siti Hediati Haryadi yang juga putri Soeharto mendapat posisi sebagai wakil ketua Dewan Pakar Partai Golkar.
Dalam kepengurusan Partai Golkar ini ditemukan sejumlah kader partai yang pernah terjerat kasus hukum sebagai penyandang titel mantan narapidana, termasuk Tommy Soeharto yang pernah dipidana penjara terkait kasus pembunuhan. Meski demikian, Sekjen DPP Partai Golkar, Idrus Marham, berpendapat pengangkatan fungsionaris Partai Golkar yang berstatus mantan napi dianggap tidak melanggar hukum. Kalau ada yang terkait dengan masalah hukum, itu kita berdasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi. Ya, pada tahun 2015 ada keputusan tadi saya sudah ambil, bahwa bagi siapapun yang telah menjalani hukuman dari proses hukum yang ada, itu secara serta-merta bisa ikut dalam proses politik, termasuk misalkan ikut pilkada, ikut pileg, dan posisi-posisi lainnya. Selama 3 tahun ke depan, Setia Novanto berharap pengurus baru Partai Golkar dapat bekerja sama untuk menjadikan Partai Golkar lebih baik. Menurut pengamat politik J. Kristiadi, pengurus Partai Golkar haruslah memiliki legitimasi yang kuat. Ya kan? Tetapi kalau orang-orang itu kemudian juga ternyata seperti pengurus yang lalu disebarluaskan bagaimana dosa-dosa, cacat-cacat mereka, dan kemudian keterlibatan dia kepada hal yang sangat tidak terhormat, itu menurut saya legitimasinya tidak ada. Jadi saya belum tahu pengurusan seperti apa. Tetapi kalau kepengurusan itu tidak memenuhi 3 legitimasi, ya, yaitu dalam Munaslup, lalu di mata presiden, dan kemudian publik, Golkar tidak kemana-mana. Setelah kepengurusan ini terbentuk, Partai Golkar tetap memiliki pekerjaan rumah yang sangat banyak dengan membuat program kerja selama 3 tahun ke depan. Dari Jakarta, Wilson Purba, M. Jukhal, Metro TV. Pemirsa, salah satu permasalahan fasilitas umum warga Jakarta yang menjadi keluhan adalah dikenakannya biaya saat melintasi jembatan penyeberangan orang di wilayah Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Masyarakat yang hendak menyeberang jalan terpaksa melewati stasiun dan membayar sebesar Rp2.000 akibat JPO yang terputus. Jembatan penyeberangan orang atau JPO harusnya digunakan secara gratis. Namun ini tidak terjadi di JPO Stasiun Tanjung Barat seperti yang ada di belakang saya. 2 JPO terputus oleh rel kereta api sehingga para pengguna jalan terpaksa harus membayar sebesar Rp2.000 hanya untuk melewati jalan. Jembatan penyeberangan orang yang terbelah rel kereta api memang sudah masuk dalam program penyambungan oleh Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI. Namun, hingga kini surat izin yang diberikan Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI ke Dirjen Perkereta-apian Kementerian Perhubungan belum juga dikeluarkan. Akibatnya para pengguna jalan yang hendak menyeberang di wilayah Lenteng Agung TNI harus terpaksa merogoh kocek sebesar Rp2.000 untuk menggunakan fasilitas JPO. Jadi selain berbayar Rp2.000, para pengguna jalan terpaksa harus membeli kartu tiket harian berbayar yang digunakan untuk melewati palang ini untuk keluar dari stasiun Tanjung Barat. Para pengguna jalan pun merasa keberatan dengan dikenakannya biaya sebesar Rp2.000 tersebut. Iya, biar ada transportasi yang lebih efisien lagi gitu kan, nggak kita, jadi kita semua masyarakat tuh nggak ngelewatin kereta gitu kan, stasiun kereta gitu. Jadi ya diadain aja di transportasinya gitu kan. Nanggung aja sih ya, ini jembatannya setengah-setengah gitu kan dibangunnya. Soalnya saya udah bertahun-tahun tinggal di belakang Tanjung Barat sini tuh, kalau mau nyebrang ke arah Jakarta, ke arah Pasar Minggu, itu harus ngelewatin stasiun ini dan bayar Rp12.000, dan itu tuh yang useless banget sih menurut saya gitu kan. Menanggapi hal tersebut, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI meminta agar pihak terkait segera menyelesaikan permasalahan JPO yang terputus oleh stasiun kereta api. Jembatan penyeberangan orang merupakan fasilitas umum yang dapat digunakan masyarakat tanpa harus membayar apa-apa. Karena JPO itu juga fasos-fasum untuk menyeberangi sebuah jalan atau lintasan kereta api. Jadi juga tidak masuk akal kalau dikenakan rupiah di dalam fasos-fasum itu atau dikenakan. Terus menambahkan dengan merasa keberatan membayar uang, tidak jarang masyarakat banyak yang memilih menggunakan jalur ilegal melintasi rel yang dapat mengancam keselamatan jiwa. Dari Jakarta, Patricia Jane, Sinta Novita, Metro TV.
Ramadan, harga bahan pangan di sejumlah pasar tradisional dan pasar induk di kota Sukabumi, Jawa Barat dan di Binjai, Sumatera Utara terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Mendekati bulan puasa, harga telur dan daging ayam di pasar tradisional Sukabumi, Jawa Barat mulai mengalami kenaikan dari Rp2.000 hingga Rp4.000 per kilonya. Harga telur ayam sebelumnya dijual para pedagang Rp18.000 per kilo, hari ini dijual dengan harga Rp22.000 per kilo. Demikian juga dengan harga daging ayam, naik dari Rp32.000 sampai Rp34.000 per kilogram. Sebelumnya harga daging ayam dijual para pedagang sebesar Rp30.000 per kilogram. Kenaikan harga di pasar tradisional Binjai, Sumatera Utara juga mengalami kenaikan jelang bulan Ramadan. Pada pekan lalu, harga daging ayam jenis ayam broiler dijual seharga Rp20.000 per kilonya. Hari ini, harga daging ayam melonjak hingga Rp27.000 per kilonya. Sedangkan untuk daging ayam kampung dijual seharga Rp34.000 per kilo dari harga sebelumnya Rp28.000 per kilo.